Oke, saudara-saudari mahasiswa sekalian, kita lanjutkan lagi pembahasan kita untuk metode simplex. Topik lanjutan ini adalah metode simplex. Eh, Mungkin sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, tapi saya rasa perlu penguatan untuk Anda. Ya, mungkin sambil lalu supaya Anda bisa tidak lagi mengalami kesulitan untuk pembahasan nanti di masalah minimum, ya. Kemudian ada eh, konsep-konsep dari apa namanya itu eh, apa mata kuliah aljabar linear yang harus kalian kuasai. Nah, yaitu misalnya operasi baris elementer itu memang dibutuhkan nanti di simplex ini, ya. Dan saya rasa itu sudah dikuasai, ya, jadi tidak perlu saya mengulang itu lagi. Jadi di pertemuan ini coba kita mengulas sedikit tentang metode simplex, mungkin yang sudah diajarkan eh, nanti bisa lebih matang lagi untuk penguatan, ya. Baik, kenapa sampai kita perlu belajar itu metode simplex? Ah, dan ini saya rasa untuk mempelajari sesuatu kita perlu tahu dulu pasal mula dari suatu disiplin ilmu. Bagaimana sampai ilmu itu berkembang. Dalam hal ini, bagaimana sampai program linear itu ada, bagaimana awal mulanya, bagaimana sampai ilmu ini, disiplin ilmu ini berkembang, masalah apa yang melatar belakangi, nah, itu yang perlu kita ketahui, ya. Jadi metode simplex ini dikembangkan oleh Source Danzig, ya. Nama lengkapnya itu Source Bernard Danzig. Metode simplex ini sendiri merupakan suatu prosedur perhitungan yang berulang, ya. Biasanya dikenal dengan iterasi, ya, iteratif, metode yang iteratif berulang. Jadi metode simplex ini adalah suatu prosedur perhitungan yang berulang dengan bilangan terbatas yang dimulai dari suatu penyelesaian dasar yang visible, ya. Biasanya di grafik itu yang ada uh, daerah apa visible solution itulah, ya, yang biasanya berbentuk trapesium itu kalau di metode grafik. Kalau pembatasnya variabelnya itu dua. Jadi kenapa sampai kita belajar ini? Karena dalam masalah-masalah program linear itu kan variabelnya kompleks. Masalah-masalah itu kompleks ketika penyelesaian dengan metode. Nah, masalah-masalah itu yang nantinya kita modelkan, itu nanti menghasilkan banyak banyak parameter. Parameter itu sendiri kalau dibuat ke variabel kan tidak terbatas cuma dua variabel. Kalau dua variabel ya bisa kita selesaikan dengan metode grafik. Nah, biasanya menggunakan koordinat kartesius itu. Nah, tiga dimensi masih bisa kalau tiga variabel, tapi kalau sudah lebih itu akan sangat sulit. Sehingga kita butuhkan satu metode yang lain, yaitu metode simplex untuk memecahkan masalah program linear yang lebih kompleks. Jadi metode ini sendiri dikembangkan oleh Source Bernard Danzig. Nah, prinsip dasar dari metode ini ya merupakan suatu prosedur berhitung yang berulang dengan bilangan terbatas, ya. Jadi dimulai dari suatu penyelesaian dasar yang visible. Oke, nah ini kenapa sampai metode simplex itu perlu. Karena metode sudah disinggung bahwa metode grafik tidak dapat menyelesaikan persoalan linear programming yang memiliki variabel keputusan yang cukup besar atau lebih dari dua. Maka untuk menyelesaikannya dibutuhkan metode simplex. Kalau dua variabel ya masih bisa, kita bisa selesaikan dengan metode grafik. Nah, saya rasa ini sudah kalian pelajari, ya, dengan pengajar sebelumnya. Eh Mungkin oh ya sebelum ini ternyata yang paling penting itu kalian sudah harus tahu ini. Nah, ini dia yang perlu kalian tahu di awal, ya. Ini harus kalian tahu. Ini yang saya tandai ini.
kalian harus tahu bahwa fungsi kendala, fungsi pembatas, ya, atau fungsi pembatas ya, itu biasanya kita harus ubah ke persamaan. Karena biasanya fungsi kendala itu dengan tanda pertidaksamaan. Harus kita ubah ke bentuk persamaan dengan menambahkan variabel variabel slack atau slack variabel untuk masalah minimum dan slack variabel untuk masalah maksimum dan surplus variabel untuk masalah minimum, ya. Variabel slack atau variabel surplus disebut juga dengan variabel dasar. Variabel dasar, ya. Nah, metode atau fungsi kendala dengan tanda. Fungsi kendala dengan tanda fungsi kendala dengan tanda kurang dari lebih dari atau sama dengan diubah ke bentuk kurang dari atau sama dengan ini kurang dari atau sama dengan cara menggantikan dengan negatif satu lalu diubah ini nanti lebih ini darinya. Fungsi kendala dengan tanda sama dengan harus ditambahkan artificial variabel atau variabel M. Nanti dibahas lebih lanjut. Saya penekanannya di sini dulu. Ah, Misalkan eh, kita punya suatu model dari masalah program linear. Kita diminta untuk memformulasi fungsi tujuan dan fungsi kendala dari permasalahan program linear atau linear programming. Nah, yang Anda lihat di sini kita diminta untuk memaksimumkan Z sama dengan 3x1 tambah 5x2. Ini sendiri merupakan fungsi tujuan ya. Nah, ini biasanya batasan-batasan atau fungsi kendala atau dalam istilah asing itu constraints. Constraints ya. Nah, itu 2x1 kurang dari sama dengan 8. Kemudian 3x2 kurang dari sama dengan 15. Dan 6x1 tambah 5x2 kurang dari sama dengan 30. Ya. Ini masalah yang harus kita selesaikan. Ya. Ini masalah maksimumkan ya. Maksimumkan. Nah ini kita harus langkah awal yang harus kita buat adalah kita harus mengubah bentuk pertidaksamaan dalam fungsi kendala menjadi bentuk standar. Tadi kan masalah yang belum standar, masalah baku yang masih ada pertidaksamaannya itu, masih ada model. Itu memang model baku dari masalah program linear yang masih ada tanda pertidaksamaannya. Kita akan mengubah bentuk baku tersebut menjadi bentuk standar, ya. Jadi ada 3 bentuk fungsi kendala, ya, yaitu lebih dari sama dengan, kemudian kurang dari sama dengan, dan sama dengan, ya. Oke, kita mengkonversi fungsi kendala bertanda kurang dari sama dengan menjadi bentuk standar, itu kita lakukan dengan menambahkan slack variabel pada fungsi kendala tersebut. Jadi kita mengkonversi fungsi kendala kurang dari sama dengan ini biasanya pada masalah maksimumkan ya. Ini menjadi bentuk standar, itu kita lakukan dengan menambahkan slack variabel pada fungsi kendala tersebut. Apa itu slack variabel? Apa itu slack variabel? Slack variabel itu merupakan representasi dari sumber daya yang menganggur pada fungsi kendala. Maka representasi dari sumber daya yang menganggur pada fungsi kendala. Nah, penambahan slack variabel ini dimaksudkan agar pada fungsi kendala tersebut diperoleh solusi visible awal atau initial visible solution sama dengan titik awal atau titik origin pada metode grafik atau titik 0,0 itu ya. Nah, baik, itu untuk slack variabel. Slack variabel ditambahkan untuk apa? Masalah jika ada fungsi kendala yang memuat apa?
Kurang dari atas sama dengan, Pak. Ya, kurang dari sama dengan. Sudah diajarkan toh? Iya, Pak. Oke, Sudah, saya Pak. ini langkah-langkah metode simplex. Kita ubah fungsi tujuan dan batasan-batasan. Ya, ubah fungsi tujuan dan batasan-batasan. Oke. Nah ini tadinya bentuknya ini ya. Bentuknya ini 3x sama dengan 3x1 tambah 5x2. Diubah menjadi Z kurang 3x1 kurang 5x2 sama dengan 0. Ya. Nanti dalam tabel simplex kan dilihat, ya kan? Oke, ini bentuk awalnya. Fungsi tujuannya kita ubah. Nah, oke, baik. Jadi bentuk ini Z sama dengan 3x1 tambah 5x2 diubah menjadi Z kurang 3x1 kurang 5x2 sama dengan 0. Nah, atau Z sama dengan 0. Nanti, nah, ini kan harusnya ini. Kita mau mencari ini, makanya kita ubah ke bentuk ini. Atau kalau biasanya manipulasi aljabar kan tinggal di, ini biasanya kan tambah dengan lawan. Atau kalau di sini Anda biasa kalian bilang diubah apa, dipindah ruasnya. Nah, itu hal-hal dasar yang tidak perlu ini lagi ya. Oke, kita ubah fungsi tujuan sudah. Selanjutnya, kita ubah fungsi batasan. Fungsi batasannya kita ubah juga dengan menambahkan, diubah menjadi satu persamaan dan menambahkan dengan slack variabel. Anda lihat. Oke. Ini 2x1 kurang dari sama dengan 8 itu kita ubah menjadi 2x1 tambah S1. Ini slack variabel untuk fungsi batasan yang pertama, ya. Ini dia, kita ubah, sudah ubah. Jadi persamaan ini, pertidaksamaan ini sudah berubah menjadi persamaan ketika kita menambahkan slack variabel untuk pertidaksamaan atau fungsi batasan yang pertama. Oke, selanjutnya 3x2, ini pembatas yang kedua atau constraints yang kedua. 3x2 kurang dari sama dengan 15. Kita ubah menjadi 3x2 tambah S2 select variabel untuk fungsi pembatas yang kedua sama dengan 15. Selanjutnya, pembatas yang ketiga. Fungsi pembatas yang ketiga 6x1 tambah 5x2 kurang dari sama dengan 30. Kita ubah menjadi ini masih dalam bentuk pertidaksamaan, kita ubah menjadi persamaan dengan menambahkan slack variabel yang ketiga. Sehingga yang tadi ini 6x1 tambah 5x2 kurang dari sama dengan 30 ini ketika ditambahkan dengan slack variabel jadinya 6x1 tambah 5x2 tambah S3 sama dengan 30. Yang perlu Anda ingat, slack variabel ini adalah variabel yang menganggur, tidak ada aktivitas, sehingga biasanya koefisiennya itu 0 pada fungsi tujuan. Nanti kita lihat. Sehingga ini nantinya jadinya Z kurang 3x1 kurang 5x2 tambah 0 S1 tambah 0 S2 tambah 0 S3 sama dengan 0. Nanti kita lihat ya. Oke. Slack variabel merupakan variabel tambahan yang mewakili tingkat pengangguran atau kapasitas yang merupakan batasan. Baik, saya mau bertanya sedikit untuk Anda. Mungkin Anda kenapa sampai variabel itu harus positif? Kenapa? Misalkan kalau metode grafik ini hal-hal sederhana, tapi saya mau cek tanya dulu ini Anda tahu apa enggak ya? Kenapa sampai misalkan dalam bentuk grafik? Ini sekarang solusinya ya. Ini daerah visible solution katakanlah demikian. Katakanlah ada perpotongan di sini. Oke, jadi ini daerah visible solutionnya ini katakanlah demikian. Ini. Nah, biasanya kan ada syarat bahwa
fungsi batasannya harus variabelnya harus positif. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Iya kan? Iya kan? Untuk metode Iya, Pak. grafik biasanya ini pun juga sama. Nantinya kita syaratkan bahwa syarat tambahan bahwa modelnya akan lengkap ketika ada syarat tambahan bahwa X1, X2, kemudian S1, S2, S3 itu dia positif atau lebih dari 0. Nah, ini makanya saya mau tanya kenapa dia harus positif. Kenapa? Kenapa? Sudah ajar tuh, kayak saya tanya. Karena dengan syaratnya kan X lebih dari 0, Pak. Berarti Iya, kenapa harus lebih? variabelnya tetap. Pertanyaan saya, kenapa harus lebih dari 0? Itu pertanyaan saya. Kenapa harus lebih dari 0? Kenapa? Nah, dia berlaku untuk metode grafik maupun metode simplex. Anda lihat semua sama. Pertanyaan saya, kita dari hal yang paling mendasar dulu. Iya kan? Kenapa harus lebih dari sama dengan 0? Ini kalian berapa yang hadir ini? Ada 19. Iren Supakua. Kenapa sampai harus lebih dari 0? Lebih dari sama dengan 0. Saat kuliah video aktif ya. Ini kalau tidak aktif anggap aja Anda tidak ini. Saya mau cek. Kenapa? Kenapa harus lebih dari sama dengan 0? Atau lebih harus positif? Kenapa? Mana Iren? Iren Supakua tidak ada berarti? Ada? Ada, Pak. Kenapa sampai dia lebih dari sama dengan 0? Karena nilai kanannya itu mempunyai fungsi tujuannya harus 0, Pak. Apabila kalau nilainya negatif, maka harus dikalikan dengan negatif 1, Pak. Sebenarnya belum tepat sih. Tapi itu secara teoritis. Kenapa dia harus lebih dari 0 atau positif? Kenapa tidak ada negatif? Hmm? Kenapa? Siapa yang bisa kasih jawaban? Kan sudah belajar tuh. Misalkan kalian kerja, ini orang-orang laki-laki pasti ya minimal ada tahu kerja-kerja tukang dikit lah. Misalkan buat kursi, kan harus beli kayu, iya kan? Benar tidak? Membuat kursi satu buah saja atau berapa buah terserah. Itu kan biasanya kita harus punya bahan baku, membuat kursi, membuat lemari, karena masalah program linear ini kan sebenarnya tidak jauh dari bidang ekonomi. Biasanya dia punya soal tuh begini, sebuah perusahaan mebel akan memproduksi lemari dan kursi. Bahan baku yang dibutuhkan adalah kayu sebanyak berapa kubik, ya toh? Kemudian papan sebanyak berapa ini, jumlah jam kerja sekian, mesin untuk membuat lemari, jumlah jam yang dibutuhkan untuk mesin pertama berapa, mesin kedua berapa, untuk membuat kursi. Masih ingat tidak itu kayak misalnya soal-soalnya kan biasanya kan seperti itu. Ketika kalian mentransformasikan masalah itu ke dalam model matematika, biasanya kan kalian membuat perumpamaan. Dimisalkan untuk membuat papan itu X, membuat kursi itu Y, iya toh? Benar tidak? Iya, Pak. Lalu
biasanya setelah kalian buat kemudian X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Pertanyaan saya, kenapa harus lebih dari sama dengan 0? Kenapa? Kenapa tidak kurang dari sama dengan 0? Biasanya kan kalian buat logikanya begini. Kita tidak ngomong soal bisnis, tapi misalkan dalam kebutuhan pribadi, misalkan ada yang punya bakat pertukangan ya, lalu Anda mau buat kursi, minimal Anda harus beli kayu, beli papan. Benar tidak? Benar toh? Benar, Pak. Nah, biasanya setelah Anda buat, Anda ukur kursi ini mau tinggi berapa, panjang berapa, berarti sudah diukur semua. Anda mau beli itu bahannya harus lebih atau kurang? Lebih, Pak. Lebih, Pak. Lebih. Lebih. Ya memang harus lebih. Kan nanti kan setelah dibuat, diukur, ada kayu sisa, ada papan sisa, benar tidak? Iya toh? Benar, Pak. Itu makanya Ada, sumber Pak. daya sumber daya tidak boleh negatif, harus positif. Itu sebabnya, itu saya kasih analogi sederhana. Itu sebabnya ini loh. Makanya harus tahu kenapa begitu. Jangan cuma belajar. Itu sebabnya ini. X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Ini juga nanti begitu. Sumber daya itu tidak pernah negatif. Karena selalu ada sisa. Selalu tersedia. Begitu. Masalah program linear itu bagaimana kita memenuhi kebutuhan yang ideal. Yang kurang, yang maksimum kita tambahkan. Yang minimum kita maksimumkan supaya dia terpenuhi. Yang maksimum, yang berlebihan kita kurangkan atau kita minimumkan. Misalkan seseorang yang kelebihan, katakanlah kelebihan apa, kolesterol, kelebihan lemak apa gitu-gitu, gula dalam darah. Sehingga dokter menganjurkan diet. Dalam diet itu berarti ada bahan-bahan makanan yang dikurangkan. Kalau gitu itu kita masuk ke masalah minimum. Minimumkan. Itu. Baik, saya kembali ke sini. Kenapa sampai harus ini sudah? Itu sambil lalu aja. Saya ngetes karena Anda bilang sudah ajar toh. Saya kembali ke sini. Baik. Ya, sudah diubah ya. Sehingga tadinya ini sudah berubah menjadi persamaan. Ini select variable saya rasa sudah ajar di sebelumnya, jadi dari pengajar sebelumnya sehingga saya tidak perlu lagi mengulang. Itu merupakan variabel tambahannya yang mewakili tingkat pengangguran. Baik. Fungsi tujuan. Maksimumkan. Anda lihat set sama dengan set kurang 3x1 kurang 5x2 sama dengan 0. Fungsi batasan. Ini. Yang pertama. Yang kedua, sudah jadi ini. Yang ketiga, ini. Ya. Masih kurang sebenarnya. Kita buat dalam tabel sebenarnya nanti kita buat. Sudah. Ya, ini sudah nilai kanan tuh yang itu tadi. Oke, ini saya variabel dasar, variabel yang nilainya sama dengan sisi kanan dari persamaan. Ini variabel X1-nya 0, variabel basis atau variabel dasar. Ini. Baik. Saya rasa itu sudah. Oke. Sudah ini. Diubah menjadi ini. Sampai sini masih paham toh? Tidak ada masalah toh? Tidak ada, Pak. Oke, baik. Tabel simplex. Kalau gitu yang pertama kita harus cari apa dulu? Kalau sudah begini, sudah buat ini variabel dasar. Masih kita pertama di sini bentuknya berarti fungsi tujuan set ini X1, X2 ini semua masih dalam bentuk awal. Ini fungsi tujuan yang pertama ini set ini ya kita taruh dalam tabel simplex ini, tabel simplex pertama set. Ya, koefisiennya kan 1 makanya taruh 1. Lalu ini kan ini ya fungsi tujuan diubah ya ini.
Sehingga ini X1, X2 semua variabel yang ada di fungsi tujuan ini kita kita masukkan semua S1, S2, S3 ini 0 semua bentuknya. Sehingga ini 1 negatif 3 ini X2 negatif 5 masih belum ada kegiatan apa-apa, makanya dia 0, sifatnya 0. Nilai kanan juga 0 ya. Variabel dasar nanti ada yang masuk, ada yang keluar. Nah, kita substitusi semua. Ini semua 0. Yang satu pada ini kan 0, yang satu di sini 0 semua nih. Makanya di sini 0, S3 0 semua nih. Fungsi batasan. Di sini X1-nya 2. X2-nya 0, tidak ada toh? S1 ada tidak di sini? 1, koefisiennya 1, S2 0. Ini 8 ya. S2. Ini apa namanya? X1-nya di sini ada tidak? Tidak ada, 0. Kalau X2-nya ada, koefisiennya 3. Ya toh? S2-nya ada tidak? Oh, ada. Ada 1. S3-nya ada tidak? Di sini tidak ada, maka 0. Ya. Sekarang yang fungsi batasan ketiga. Oh, ini. Ini dia. 6. Kemudian X2 5. Ya toh? S1 ada tidak? Tidak ada. S2 ada tidak? Tidak ada. S3 ada 1. Nilai kanannya 30. Ini. Sesudah itu kita buat apa? Dari kolom kunci. Dari kolom kunci, Pak. Caranya bagaimana? Tentukan kolom kunci. Kolom kunci itu negatif tertinggi, Pak. Jadi besar, Pak. Cari Negatif bilangan negatif terbesar. terbesar ya, Pak. Di situ yang jadi acuan tuh di mana? Di X1, Pak, yang negatif 3, Pak. Ini di sini kita perhatikan aja nilai negatif yang paling negatif di sini. Di baris di baris untuk fungsi tujuan ini. Mana yang paling kecil? Yang X2 yang negatif 5. Berarti ini kolom kunci ya. Negatif 5. Ya, Pak. Baik. Sekarang saya sudah cari kolom kunci, kita bikin apa? Tentukan indeks, Pak. Indeks. Untuk mencari baris kunci, Pak. Oh gitu. Indeks itu bikin bagaimana? Indeks itu menentukan nilai terkecil, Pak. Variabel terkecil. Iya. Angka terkecil, Pak. Betul. Bilangan positif terkecil. Berarti ini kita bagi dengan semua di sini. 0 toh? Tidak pakai. 8 bagi ini juga. Semua di sini kita bagi dengan ini. Nilai kanan ini toh? Berarti 15 bagi 3. 5. 30 bagi 5. 6. 5, 6 mana yang kecil? 5 toh? Iya, Berarti Pak. ini yang baris kunci. Pertemuan elemen yang ada di kolom kunci maupun baris kunci namanya apa? Pasti ada satu yang ada situ. Elemen kunci atau elemen pivot. Itu yang nanti berperan untuk menentukan baris kunci yang baru. Untuk menentukan tabel berikutnya. Ya? Ya, Pak. Oke. Ini sekedar mengulang dulu. Memilih kolom kunci. Sudah, saya rasa tidak perlu ini. Oke. Saya sudah ini tandai. Oke. Ini negatif 5 yang dipilih. Satu catatan, jika suatu tabel sudah tidak memiliki nilai negatif pada baris fungsi tujuan, berarti tabel itu tidak bisa dioptimalkan lagi. Jadi untuk masalah maksimumkan, berarti tidak ada lagi nilai negatif di sini. Kalau maksimumkan, ya toh. Kalau minimumkan, berarti tidak ada lagi nilai positif. Dia kebalik. Itu. Ini masih nanti kita lihat. Oh, masih ada, berarti harus kita optimalkan ini. Karena masih ada 2 nilai negatif di sini. Oke. Ditandai, kemudian ini. Oke. Sudah. Kita langkah yang berikutnya mengubah nilai-nilai baris kunci. Nilai baris kunci diubah dengan membaginya dengan elemen pivot atau bilangan kunci, angka kunci. Bagi semua dengan berapa? 3 tuh. Karena di sebelumnya ada situ toh. Oke, ini.
Ini tabel awal nih, ini. Kita yang pilih A. Oke, ini semua kita bagi dengan ini, tah? 5. Ini. Saya rasa untuk ini dia sudah ini kita pilih ini, tah? Ditandai. Nah, ini yang elemen pivotnya 3 nih, elemen kunci atau angka kunci yang dipakai di sini. Sehingga kita bagi semua. Pertama, sini dapat dari mana? 0/3, 0. Bagi semua dengan 3. Tapi saya rasa saya biasa tiadakan ini, saya pakai ini biasa langsung aja karena ini hitung bagaimanapun tetap sama. 3/3 1, 0/3. Ini 0, 3, 0 tah? 1/3. Dapat dari situ 0 karena 0/3 juga hasilnya. Nah, ini 15/3, 5 di sini nantinya. Bisa tulis langsung 5 di sini. Kita mengubah baris-baris lain selain baris kunci. Baris baru sebenarnya baris lama kali koefisien pada kolom kunci kali nilai baru baris kunci. Kita sudah dapat baris kunci yang baru. Nanti kita cari dengan ini. Kalau sudah ajar berarti tidak ada masalah lagi ya. Baris pertama fungsi set. Dapat berapa nanti itu? Nah, kita lihat diubah. Baris lama yang mana ya? Baris lama yang ini. Karena ini elemen pada koefisien pada kolom kuncinya ini. Baris setnya itu kan negatif 5 di situ. Ini nilai baru. Ini baris lama ini. Koefisien pada kolom kunci. Lalu ini nilai baru baris kunci. Ini kali 0 tetap ini negatif 5 kali 1 negatif 5. Negatif 5 tambah kurang ini ya, kurang negatif 5 ya 0 ya. Hasilnya ini nilai baru dari fungsi set. Nanti kita taruh di baris di tabel selanjutnya. Oke. Tunjuk semua ada. Oke. Nilai barunya ini baris kedua. Ini baris set sudah dapat ini. Nilai baru untuk baris kedua atau fungsi pembatas yang pertama ini. Oke. Sehingga ini baris baru untuk pembatas yang ketiga. Dapat juga nilai-nilai yang baru ini yang kita taruh di tabel berikut. Ini yang baru nih. Tabel kedua nih. Masih perlu dioptimalkan lagi tidak? Masih, Pak. Kenapa? Karena masih ada negatif, Pak. Oke, baik. Sudah. Berarti tidak ada masalah. Oke. Prosesnya sama. Oke. Sama berarti ya. Tinggal Anda lihat aja. Cari lagi yang paling kecil ini. Sama prosesnya ya dengan yang tadi. Ini dia hasil akhirnya. Baik, saya rasa itu tidak ada masalah. Jadi tidak bisa dioptimalkan lagi karena tidak ada lagi nilai negatif di sini. Nah, itu untuk masalah maksimum. Namun ini akan jadi persoalan ketika masalah minimum. Karena tidak ada matriks persegi yang ada. Kita menambahkan ini kan tujuannya supaya kita memperoleh matriks persegi sehingga bisa dilakukan perhitungan iteratif hingga dicapai optimal, nilai optimal ya. Oke. Ini untuk masalah maksimum masih mungkin akan jadi persoalan ketika ini dia sudah nilai setnya ini, nilai X1-nya ini ya dari baca tabel ini, nilai X2-nya ini ya.
Saya rasa ini sudah kalau ini bagaimana? Ubah modelnya aja. Ubah fungsi tujuannya dulu, Pak. Iya, betul. Ya saya bilang kan ubah modelnya kan. Pakai ini aja lah biar ada beda. Jadinya bagaimana? Set dikurang 40x1 dikurang 50x2, Pak. 50x2. Sama Ya. dengan Ini iya. nanti tambah dengan apa ya? 1. X1 X1 X2 tambah S1 tambah belum. Ini baru nilai 4x1 tambah 3 2x2 Pak. 3x2 X2 Pak. X2 sama dengan 120. Ada syarat tambahan bahwa X1 X2 S1 S2 itu positif Lebih dari 0. ya, atau positif ya. Ini Iya Pak. kita diminta ubah ke bentuk standar. Artinya kita menambahkan select variabel pada fungsi-fungsi pembatas. Ini sudah kita lakukan. Nah, ini sekedar ini aja mengulang. Sudah. Nah, ini kalau bentuk ininya seperti ini ya. 0S1, 0S2 ini kalau betulnya kayak begini. Ya harus tambah. Koefisien dari select variabel di fungsi tujuan kan 0. Itu dia. Oke, sudah. Saya rasa untuk ini Anda sudah tahu ya, tidak perlu lagi saya ini. Bisa toh? Lewat ya? Bisa Pak. Oke, semua sudah. Nah, bisa juga seperti ini, tapi sepertinya Anda akan mengalami kebingungan kalau kayak gini. OBE sudah gampang toh? Operasi baris elementer, tidak ada masalah toh? Tidak ada Pak. Baik, lanjut. Nah ini ada metode Big M ini. Sebentar ya. Sekarang yang di layar apa ya?
di layar kalian? Masih simplex yang tadi ya? Masih, Pak. Iya, Pak. Oke, baik. Sekarang yang tampil apa? Metode Big M, Pak. Ya, metode Big M. Ini metode yang kita pakai untuk mengatasi persoalan-persoalan minimum untuk fungsi tujuan minimum ya. Ya, ya ini. Nah ini, jika kita menggunakan prinsip seperti yang berlaku pada fungsi tujuan maksimumkan, maka tanpa ada bantuan dari variabel M, maka kita akan mengalami kesulitan karena kita tidak akan menemukan submatriks identitas sehingga akan menyulitkan kita untuk mencari pemecahan dasar yang visible. Jadi nanti kalau kalian coba cara itu, kalian coba untuk masalah minimum. Dia akan berulang terus. Karena tidak akan diperoleh, misalkan kita mau buat minimumkan suatu fungsi tujuan, kalau tidak ada variabel Big M, maka nanti nilai di apa di Z baris Z itu tidak akan diperoleh. Nah, dia tidak akan dapat. Tetap akan ada apa variabel positif akan berulang gitu loh. Misalnya kalau untuk negatif minimum kan berarti tidak ada lagi nilai yang apa positif ya, gitu. Kalau dia Iya, Pak. minimumkan berarti tidak ada lagi nilai pada baris fungsi tujuan yang bernilai positif. Sebaliknya untuk minimumkan maksimumkan berarti tidak ada lagi yang negatif. Dia kebalik untuk ini, untuk masalah minimumkan. Jadi kenapa sampai kita perlu menggunakan variabel buatan Big M di sini? Karena itu membantu kita untuk bisa memperoleh submatriks identitas sehingga bisa kita peroleh pemecahan dasar awal yang visible. Nah, biasanya kalau penambahan itu, maka di fungsi tujuan itu, maka di fungsi pembatas juga kita tambahkan. Kita tambahkan variabel ini artifisial variabelnya nanti kita tambahkan supaya diperoleh pemecahan dasar awal yang visible. Perlu ditambahkan variabel buatan sebanyak M. Banyaknya sebanyak M maksudnya banyaknya pembatas berapa gitu loh. Misalnya untuk pembatas pertama kita taruh R1. Pembatas kedua kita tambahkan R2. Pembatas ketiga kita tambahkan R3 hingga pembatas ke M ya. Dengan koefisien untuk variabel ini, variabel buatan ini atau artificial variabel ini, koefisiennya adalah M. Nanti kalian makanya kalian lihat di situ kan mungkin di materi lain kalian lihat ada M di situ. Nah, itu koefisien dari variabel buatan ini, R ini. Nah, pada fungsi tujuan Z, atau Z, koefisien variabel buatan M diberi tanda negatif atau negatif M untuk persoalan maksimum dan positif M untuk persoalan minimum. Nah, jadi pada fungsi tujuan, koefisien variabel buatan M
itu diberi tanda negatif. Negatif M ini untuk persoalan maksimum. Dan positif M untuk persoalan minimum. Jadi negatif untuk persoalan maksimum, berarti harus diturunkan. Dan M untuk persoalan minimum. Ya. Oke. Variabel. Jadi Anda bisa pahami ini toh? Nah, ini ada kasus-kasus. Juga dia berlaku sebenarnya untuk masalah maksimumkan sebenarnya. Maksimumkan itu kalau masalah maksimum jika tanda ketidaksamaan untuk fungsi pembatas berbeda. Seakan ada gabungan antara lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan. Atau ada lebih dari sama dengan dan sama dengan. Maka dia akan kita butuhkan variabel big M. Jadi untuk kasus di mana pada koefisien pembatas tidak ada submatriks identitas, atau dalam hal ini kita tidak memperoleh pemecahan awal yang visible, maka itu terjadi pada persoalan program linear yang mempunyai variabel surplus atau campuran variabel slack dan variabel surplus pada pembatasnya. Nah, ini dia. Jadi jadi ada pada pembatas. Jadi meskipun masalahnya maksimum, tapi kalau ada ini berarti Anda harus gunakan itu. Big M ya, lebih dari sama dengan ini. Nanti dicoba aja untuk yang tadi, masalah yang tadi. Kalau kurang dari sama dengan, itu semuanya kurang dari sama dengan. Ya, tidak ada yang begini. Nah, ini kenapa harus kita pakai Big M ya. Di tanda ketidaksamaan pembatasan itu lebih dari sama dengan. Atau tanda ketidaksamaan pembatasan campuran itu pembatasannya campuran. Dalam arti memuat lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan. Dan tanda ketidaksamaan pembatas campuran juga bisa memuat lebih dari sama dengan dan sama dengan. Ya. Oke, itu hal-hal yang dasar yang perlu kalian pahami. Nah, ini untuk persoalan pemrograman linear maksimum. Misalkan variabel keputusannya ini, ya, ini pada nanti kita taruh di fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuannya ini set sama dengan Cx1 tambah C2x2 tambah titik tambah ini CJ tambah titik-titik hingga CNXN tambah 0x1, 0x2. Nah, ini tambah 0SJ tambah ini hingga 0SM. Kurang. Nah, ini MR1. Tadi untuk masalah maksimum berarti koefisiennya negatif toh? Untuk M-nya toh? Di sini nih. Maksimum. Ini. Itu mengapa sampai di sini itu negatif. 1M ini. Oke, jika sisi kanan fungsi ini ya, kita pindahkan ke sisi kiri, maka kita peroleh persamaan ini ya. Yang tadinya di sini kita manipulasi aljabar ya. Set itu bisa, atau kita pindahkan ke sini. Jadinya C1X1 ini yang tadinya ini jadinya kurang nih. Kurang semua ya. Oke. Ini semua yang tadinya negatif, intinya positif jadi negatif, negatif jadi positif. Jadinya ini tambah semua di sini, baru tambah Z sama dengan 0. Oke. Ini kita transformasikan ke tabel simplex. Nah, ini kita lihat dulu untuk pembatas. Pembatas yang pertama. Untuk masalah maksimumkan. Di mana N itu jumlah variabel keputusan dan M jumlah pembatas.
pada persoalan pemrograman linear. Ya. Nah, sekarang dilihat persoalan pemrograman linear standar dapat ditransformasikan ke dalam matriks ekstensi ya. Sehingga diperoleh di mana kita peroleh baris ke-1 hingga M merupakan pembatasan dan baris terakhir hingga M tambah 1 adalah fungsi tujuan. Fungsi tujuannya yang ini fungsi pembatas di sini. Ya, kita pisahkan sendiri yang nanti variabel buatan atau artificial variabelnya juga kita buat di sini. Sama sebenarnya prinsipnya dengan itu. Ya. Jadi ini fungsi pembatas A11x1, A12x2 hingga AN, XN. Di sini ada apa? Select variable. Ya toh? Iya, Pak. Ini pembatas pertama, makanya select variable kedua tidak ada 0 hingga ini. Pembatas kedua sama. Ini apa? Pembatas kedua maka dia ada koefisien select variable kedua. Ya. Oke. Seterusnya hingga ini. Oke. Sementara untuk artificial variabelnya, variabel buatannya, ini persamaan pertama. Maksudnya fungsi pembatas yang pertama. Maka kita taruh di sini. Ini supaya kita dapat matriks identitas. Ini 1. R1. Lain-lainnya 0. Pembatas yang kedua. Ini R1 ya. Tidak ada di sini. 0. R2-nya yang ada artificial variable yang kedua. Seterusnya, ketiga juga akan sama. Dia 0 di R1, 0 di R2, 1 di R3. Seterusnya. Hingga hingga M ya. Nah ini Anda lihat. Ini M-nya, SM-nya negatif 1, variabel artificial variabel yang ke M, dan variabel surplus select variabel yang ke M, dan artificial variabel yang ke M. Ini. Jangan lupa koefisiennya adalah M. Ya toh? Itu dia. Nah ini Anda bisa lihat keterangannya, koefisien pembatasan dan variabel select. Ini dia di sini. Yang biru ini ya, ini semua ini. Ini fungsi tujuan yang ini. Fungsi tujuan. Dan variabel buatan, artificial variabel yang ini. Yang ini nih. Ini nilai kanan. Tadi itu. Nah, ini tujuannya supaya kita memperoleh matriks identitas. Sudah? Lanjut ya. Iya, Pak. Iya. Nah, nilai baris terakhir set pada tabel simplex awal atau matriks ekstensi untuk metode Big M ya. Pada persoalan pemrograman linear maksimum. Nah, kita gunakan ini. Nanti kita cari dengan ini. Set J itu sama dengan ini. CR IJ tambah CJ. Di mana CR sendiri itu sama dengan negatif M. Nah ini. Ini merupakan untuk persoalan program linear maksimum. Kalau minimum berarti M semua di sini. Hingga berapapun banyaknya. Ya. Nah, jadi di sini Anda nanti kali. Dia mau berapa di sini nanti. Negatif M kali berapa. Baru tambah berapa. CJ-nya ya Anda lihat di sini. Nah, Anda lihat berapa di sini nanti Anda lihat. Anda tambahkan. Nah. Nah, kemudian bahwa IJ adalah kolom ke J. Dan J adalah indeks kolom. Minta kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga. Jadi untuk
yang pertama ya, kolom pertama ya tambah C1, C11 gitu maksudnya. Baik. Minimum, tadi maksimum, sekarang minimum. Sama. Itu kalau ada fungsi tujuannya memuat apa? Campuran dari tanda pertidaksamaan. Iya kan? Ah, oke. Sama sebenarnya sih. Ah. Cuman tadinya situ negatif, kalau maksimum, minimumnya kita apa positif semua di sini. Nah, nanti kalau kita pindahkan ruas kan jadinya dia tambah. Oke. Sama sebenarnya, sama aja. Oh. Nah, Anda lihat sama seperti tadi. Nih, ya. Jadi persoalan pemrograman linear standar untuk masalah minimum itu dapat kita transformasikan ke dalam matriks ekstensi. Nah, bahwa di mana baris pertama hingga ke M merupakan pembatasan atau fungsi pembatas. Ini hingga ke M. Hingga ke M ya. Nah, ini merupakan fungsi pembatas. Dan baris terakhir hingga M tambah 1. Ya, itu merupakan fungsi tujuan. Ini. Ya. Sisi kanan ini ya. Nah, ini. Nilai kanan itu. Ya. Oke, ini variabel buatan, fungsi tujuan yang ini, dan koefisien untuk fungsi pembatas dan slack variabel di sini. Oke, kita langsung kaji masalah biar bisa ini. Tadi untuk masalah sama aja sebenarnya. Untuk CR ini untuk masalah tadi masalah maksimum berarti dia negatif. Kalau persoalan minimum maka dia sini M-nya positif semua, ya. Sudah? Lanjut ya. Iya, Pak. Bisa gampang. Nah, ini dia. Tentukan solusi dari persoalan pemrograman linear berikut. Minimumkan Z sama dengan 2x1 tambah x2. Minimumkan Z sama dengan 2x1 tambah x2. Dengan fungsi pembatasnya 3x1 tambah x2 lebih dari sama dengan 9. Nah, jangan lupa sekarang ini tanda ini. Lebih dari sama dengan. Tadi yang simplex paling awal di pengenalan itu kurang dari sama dengan ya. Kemudian pembatas yang kedua, X1 tambah X2 lebih dari sama dengan 6. Ya. Di mana variabel-variabel dasar ini bernilai positif. Nah, kita akan mencari solusi dari persoalan ini. Ya. Nah, pertama, kita ubah persoalan ini, minimumkan ini ke bentuk standar. Kita ubah ke bentuk standar. Sehingga menjadi minimumkan Z sama dengan. Ini jangan lupa, kita sudah tambahkan di sini. Slack. Karena ini minimumkan, maka apa? Surplus variabel. Surplus ini dia bernilai negatif. Kalau positif berarti slack. Maksimumkan berarti slack variabel. Dia tambah. Ada beda di situ. Ya? Oke. Iya, Pak. Kita berarti yang bagusnya kita tambahkan dulu surplus variabel. Karena dia nilai negatif. Kita mengurangkan yang lebih. Prinsipnya begitu. 3x1 tambah x2 kurang x1 sama dengan 9. Kita sudah tambah surplus di sini. Ini dia. Kemudian
X1 tambah X2 tambah surplus yang kedua lagi untuk persamaan yang kedua, sehingga dia menjadi persamaan. Kurang X2 sama dengan S2 sama dengan 6. Nah, ini. Di mana X1. Kalau kita sudah tambahkan sini, maka kita taruh juga di sini. Fungsi tujuannya kita taruh. Jangan lupa, baik slack variabel maupun surplus variabel itu koefisiennya 0. Jadi mau tambah mau kurang juga tidak ada beda di sini sebenarnya. Mau kurang juga boleh, kan tidak ada pengaruh. Ya kurang 0 ya tetap 0, tambah 0 ya tetap 0. Iya kan? Makanya saya taruh aja 0 tambah di sini. Oke. Karena koefisiennya 0. Tidak ada arti apa-apa. Mau kurang mau tambah tetap intinya juga tetap ini. Paham toh? Oke, sudah. Sekarang kita buat apa? Sudah bawa fungsi tujuan, sudah ubah fungsi pembatas, sudah tambah surplus variabel ya dengan menambahkan surplus variabel. Karena ini persoalan minimumkan. Ini dia. Karena S1 dan S2 adalah variabel surplus, ya, maka jika menggunakan pendekatan matriks, yaitu penyelesaian masalah program linear dengan operasi baris elementer, itu tidak ada submatriks identitas 2 kali 2. Karena apa? Di sini kan dua persamaan, dua variabel ini, makanya 2 kali 2 toh? Nah, kalau 3 berarti 3 kali 3. Untuk apa? Ya, kita mau cari kan matriks identitas toh? Oke, Iya, Pak. baik. Maka jika menggunakan pendekatan matriks, yaitu penyelesaian masalah program linear dengan operasi baris elementer, itu tidak ada submatriks identitas 2 kali 2 pada koefisien pembatasan. Sehingga diperlukan variabel buatan. Kita perlu artificial variable. Sehingga kita bisa peroleh pemecahan awal yang visible. Nah, yaitu bagaimana caranya? Kita tambahkan variabel buatan R. Ini indeks mau ke berapa pun, kolom ke berapa, variabel buatan yang ke berapa ya, RI ya. Jadi kita menambahkan variabel buatan pada pembatasan, maka diperoleh modifikasi persoalan minimum standar. Nah, kita modifikasi masalah yang model yang tadi, kita mau modifikasi dengan menambahkan apa? Variabel buatan R ya. Nah, jadi yang pertama fungsi pembatas ini 3x1 tambah x2 kurang s1 tambah r1 sama dengan 9. Tadi kan cuman ini. Sekarang kita tambahkan ini. R1 sama dengan 9. Kemudian X1 tambah X2 kurang S2 tambah R2 untuk persamaan yang kedua ya, kita tambahkan variabel buatan yang kedua sama dengan 6. Di mana X1, X2, S1, S2, R1, R2 itu positif ya. Jangan lupa kita model ini kita buat. Jadinya minimumkan set sama dengan 2x1 tambah X2 tambah koefisien dari surplus maupun slack pada fungsi tujuan itu 0 ya. 0S1 tambah 0S2. Koefisien dari R ini masalah apa? Masalah minimum. Masalah minimum kan toh, maka dia apa? M ya, koefisiennya M. MR1 tambah MR2. M. Koefisiennya M untuk artificial variabelnya. Oke. Bisa kita ubah bentuk ini. Ini kita ubah, kita tinggal memindahkan ini. Jadinya kita ubah ini, kita pindahkan Z ke sini, jadinya dia ini 2x1 tambah x2. Kita modifikasi jadi ini fungsi tujuannya lagi minimumkan 2x. Ini sama aja sebenarnya. Tinggal kita pindah ke ruas kanan ya. 2x1 tambah x2 tambah 0s1 tambah 0s2 tambah mr1 tambah mr2 kurang z sama dengan 0. Ini sudah dapat. Sekarang ini tinggal kita transformasikan ke dalam tabel simplex. Tabel simplex awal ya. Nah, ini sekedar untuk membantu aja, membantu kalian aja. Nah, ini dia. Supaya nantinya bisa ini. Sekedar dibuat seperti ini supaya membantu Anda. Baik.
Kita lihat sama-sama. Ini. Di sini 3, 1. 1, 1. Nah, negatif 1, negatif 1. Nah, ini. Kita sudah bawa ke ini. Ya, toh? Pertidaksamaan pertama, fungsi pembatas yang pertama ini. X satunya ini. Nah, apalagi yang negatif 1 itu apa? Surplus ya. Surplus variabel pertama. Kemudian ini apa? Surplus variabel 0 ya. Ini artificial variable toh? KD1 009. Ini kita tinggal masukkan aja ke tabel simplex. Ini fungsi pembatas yang kedua. Sudah? Fungsi tujuan. Nah, 2 1 0 0 ini M. Koefisiennya M toh? Nah, lalu fungsi tujuan ini, koefisien fungsi tujuan, kita kan pindah ruas jadi negatif toh? Nah, ini nilai kanan ini. Oke. Ini sengaja dibuat begini biar nantinya kita masukkan ke dalam ini nah. Nah, ini C1, C2 ini maksudnya nilai-nilai yang ini. C3, C4, C5 yang ini, C6 yang ini, C7 yang ini. C8 ya ini, 0 ini. Oke. Nah, koefisien nilai pada baris terakhir nilai Z pada matriks ekstensi berikutnya sudah diperoleh. Kita peroleh dari ini. ZJ sama dengan CR. CR itu MM ya, karena ini masalah apa? Minimumkan. Ya toh? CR YJ kurang CJ. Nah, YJ ini kolom KJ ya. Nah, bisa J ya itu. Kemudian CR ini karena masalah minimumkan maka dia M ya. Matriks apa ini kalau dilihat? Matriks baris atau matriks kolom? CR itu. Low. Ada matriks baris berarti semuanya baris, tidak ada matriks kolom berarti semuanya di kolom. Nah, itu di aljabar ini wajar toh, sudah diajarkan kan? Baik. Lanjut ya. Nah, Iya, Pak. yang pertama. Nah, itu makanya nanti ada tanya kenapa sampai dapat ini itu dari mana? Mungkin ada masih bingung-bingung ya prosesnya dari sini. Untuk yang pertama, CR Y1 kurang C1. CR ini kan M ya. Kemudian Y1 ini kolom yang pertama. Kolom pertama itu yang mana tadi? Kita sudah bawa ke itu. Ini. Oh, sorry. Sabar. Ini nih. Paham toh? Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Ah, oke. Nah, ini. M, ini CR ini ya. Ini ya. Kemudian 3, 1. Baru dikurang. Kurang C1 berapa? C1 ini yang ini. 2 ini. Kurang CJ kan? CR1 2. Oke. Sehingga kita peroleh M kali 3 ya 3M toh. M kali 1 ya M. Berarti 3M tambah M kurang 2. Jadinya 4M kurang 2. Ini yang nanti kita taruh di tabel selanjutnya. Set 2. Nah, kolom kedua. CR ini ya ini. MM. Y2 ini kolom kedua. Kolom kedua itu apa? Ya, koefisiennya ya. Elemennya ya satu ya. Oh, itu. Ini. Sabar. Ini. Bisa ya? Oke. C2 itu berapa? 1 ya? 1. Ini yang baris fungsi tujuan ini loh. Sampai sini paham tuh? Oke. Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Gampang saja mau. Oke, kita bikin ini CR, MM, lalu kolom kedua itu remnya 1, 1.
lalu kurang C2. C2 tadi di baris fungsi tujuan itu 1. Jadinya M kali 1 ya M. M ini kali 1 ya M. Baru dikurang 1 berarti M tambah M kurang 1 jadinya 2M kurang 1. Baik. C3. Dia berulang terus sampai dengan semua dihitung. Kita mau cari yang dia punya itu. Untuk sebenarnya tujuan kita mencari nilai di baris fungsi tujuan. Membuat ini aja. Kita nanti perhatikan ini semua ini. Oke, baik. Lanjut. C3 sama. Dia berulang. C4 juga sama. Ya. Jadi CR ini ya. Ini. Baru dikali Y4. Elemennya 0. Negatif 1. Baru dikurang C4-nya 0. Hasilnya ini M kali 0 ya 0. M kali negatif 1 ya negatif M. Negatif M kurang 0 ya negatif M. Ini dia. Oke. Seterusnya, nanti nilai-nilai ini kita masukkan. Oke, hingga ini. Nah, sudah. Nah, ini tadi. 4M kurang 2. Yang sudah ya dapat seperti sini nih. Nah, kita masukkan di baris fungsi tujuan. 2M kurang 1, negatif M, seterusnya. Nah, ini kita masukkan di sini. Nah, 4M kurang 2, 2M kurang 1, negatif M, 0, 0, 1, 15M. Nah, sekarang seperti saya bilang, sama sebenarnya. Apa ya? Masalah apa ini kita? Minimumkan ya. Kalau masalah maksimum kan kita cari yang paling kecil toh? Yang di awal tadi. Iya, Pak. Nah, ini masalah minimumkan berarti dia kebalik kita cari yang paling besar. Yang paling besar di sini berapa? 3. Ini kolom kunci nih. Nah, ini apa? Ini matriks ekstensi pada fase kedua. Sebenarnya ini matriks ini kan. Nah, ini pakai OBE bisa langsung habis ini. Ini OBE saja nih. Nah, lalu ini pembatas yang pertama, pembatas yang kedua, nah, sudah. Lalu kolom kunci. Nah, ini makanya ditingkari. Nah, saya sengaja bikin ini untuk membantu. Nah, tak. Lalu tentukan baris kunci. 9 bagi 3, 3. Nah, lalu ini 6 bagi 1, 6. Yang paling kecil mana? Ini ya. M ini adalah bilangan yang paling besar. Sementara kita cari yang paling kecil. Anda harus ingat M adalah suatu bilangan yang paling besar. Nah, jadi kita ambil ini sebagai baris kunci. Nah, ini elemen kuncinya ini. Tinggal kita lakukan operasi baris elementer OBE untuk ini. Baris pertama kali sepertiga. Nah, kali sepertiga. Berarti ini kali sepertiga. 1 kan? Nah, 1 kali sepertiga, sepertiga. Negatif 1 kali sepertiga. Berapa? Negatif sepertiga. 0 kali sepertiga, 0. 1 kali sepertiga, sepertiga. 0 kali ini sepertiga. Nah, sama. 9 kali sepertiga, 3. 3, Pak. Oke. Beta. Lalu semua sama. Ini. Sama dia. Kita baris pertama kali ini. Nah, sudah dapat. Tinggal Anda lihat. Selanjutnya lagi. OBE untuk apa? Ini maksudnya apa? Baris kedua? Baris kedua dikali dengan dikali 1, Pak. Baris kedua kolom baris kedua kolom kedua pertama. kolom pertama dikali dengan negatif 1, Pak. Dikali negatif 1. Nah, itu supaya ini saya sekedar ini tuh baris kedua kolom pertama elemennya kan di situ. Berarti berapa tuh? Nah, baru dikali negatif 1 dan baris ketiga kolom pertama dikali negatif 4 kurang 2. Nah, ini. Tujuan kita ini sebenarnya mau apa? Kita buat gini supaya dapat apa? Dapat matriks 1. matriks identitas. Oh iya, Kita Pak. kan itu. Iya kan? Nanti kan 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 ya toh? Iya, Pak. 0. Nah, gitu. Oke, baik.
Ini transformasi baris ini. Maksudnya X2 menggantikan S2. Ini kalau dengan OB dengan cara yang biasa tadi kita bisa buat juga. Tapi dia memang agak ya ini perhitungannya agak sedikit perlu ketelitian. Oke, ini ada tanda di sini. Nah, kita sudah sekarang hasil OB untuk B2 kali 3/2 dapat ini. B2 baris kedua kali 3/2. Nah, ini. Baris kedua ini dikalikan 3/2 jadinya kita dapat ini. 9/2 kan? Lalu ini sudah. Oke. Selanjutnya apa namanya? Hasil OBE untuk baris pertama kolom kedua kali 1/3 dan baris ketiga kolom kedua dikalikan -1 kali 2M per 3 kurang 1/3. Nah, itu hasilnya ini. Baris kita kali yang mana tadi? Baris pertama kolom kedua. Ini berarti ya. Kali berapa? Kali 1/3. Hasilnya baru apa tadi? Oh sorry. Dan B2. Baris pertama kolom kedua. Kali 1/3 dan B3. Nah ini. Setelah kita buat kita dapat ini. Nah tadi koefisien awalnya berapa? Variabel kuncinya ada 2 ya, X1, X2 ya. Iya toh? Iya, Pak. Nah, ini sudah dapat matriks identitas toh? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah dapat ini. Jadi solusi optimumnya itu Z sama dengan 15/2 pada X1 itu 3/2 dan X2 itu 9/2. Sebentar. Nah, ini dengan OBE. Sekarang kita coba lihat dengan cara yang tadi di awal dengan tabel simplex. Kita substitusi semua dulu. Tadi kan? Yang tadi itu loh. Z, X1, X2, E1, S2, R1, R2. Z, E1, S2. Oke, lalu ini sama. Ini baris kunci kan? 4M kurang 2. Yang tadi sama. Cuma ini kita pakai tabel prinsip. Yang tadi kita pakai sederhana dari tabel simplex ini. M kurang 1, negatif M, negatif 0, 0. Lalu sama. Fungsi pembatas. Fungsi pembatas juga yang kedua. Nah. Ini tadi kan yang di OBE kan 3. Iya toh? Ini kan prinsipnya kita melihat nilai yang paling besar di sini. 4M ini satu bilangan yang paling besar. 4M kurang 2 dibanding 2M kurang 1 dan lain-lain. Ini yang paling besar. Kita mau ini masalah minimumkan. Minimumkan berarti kita mencari kolom yang paling besar. Namun sebelumnya kita lihat dulu di sini. Sorry. Kan Anda lihat di di fungsi tujuan ini tadi di awal kita bilang apa? Dia akan terhenti jika tidak ada lagi nilai Positif. pada baris fungsi tujuan, ya kan? Tidak ada lagi toh? Semua negatif ini. Nah ini kan ini identitas ini Z ini kan? Z. Oke. Baik, saya kembali ke sini tadi. Tinggal kita ini elemen kunci 9/3 ya. 6/1. Nah ini yang kita pilih. Kita pilih yang ini. Nah ini elemen pivot. Transformasi baris kunci. Kita
kita gantikan X1 ini, dia masuk gantikan S1. Gantikan S1. Nah, itu makanya sama dengan di sini juga. Mana tadi tuh? Sorry. S1, X1 gantikan S1. Sama aja. Iya kan? Oke. Nih. Kita bagi semua. Nah ini 3/3 ya 1. Oke. 3/3. Bagi dengan ini. Elemen kunci. 1/3. 0/3. 3/3 1. 1/3. Negatif 1/3. 0/3. 1/3. 0/3. 9/3. Hasilnya ini kita taruh di transformasi baris set. Transformasi baris set. Baris set yang lama. Yang mana? 4M kurang 2. 2M kurang 1. Negatif M, 0, 0, 15, hingga 15M tuh ini. Ini dia. Z yang lama dikurang koefisien. Koefisien kolom kunci. Ya tak? Kali nilai baru baris kunci. Nilai baru baris kunci yang mana tadi? Ini dia ini 0, 1/3, 0, 1/3, 0, 1, 1/3, 1/3, 0, 1/3, 0, 3. Ya, itu dia ini nih. Ini. Jadi baris set yang lama dikurang apa namanya? Koefisien kolom kunci. Koefisien kolom kunci mana? Untuk sini untuk transformasi baris set. Koefisien kolom kunci yang ini. 4M kurang 2. Makanya kita pakai di sini semua 4M kurang 2 nih. Kali nilai baru baris kunci dikali dengan yang ini nih yang kita transformasi baris kunci nih. Ini semua nih. Oke. Jadinya 4M kurang 2 kali 1 ya 4M kurang 2. 4M kurang 2 kurang 4M kurang 2 ya 0 toh. Habis. 4M kurang 2 kali 1/3. 2M kurang 1 kurang 4M kurang 2 kali 1/3. Jadinya 4/3M kurang 2/3. Iya toh? Jadinya ini hasil pengurangan. Coba kalian kurang. Dapat ini. Saya udah coba soalnya. Coba ini dikurang ini. Tinggal samakan ini aja. Bisa tidak? 2M kurang 1/3. Ini juga sama. Jadinya ini baris set. Lalu baris S2. S2 yang mana? Transformasi baris S2. Ini dia nih. Berarti ini yang lama ya kan ini. Dikurang koefisien kolom kunci yang ini 1. Dikali semua ini. Kita peroleh yang ini sekarang. Baris S2 yang lama. Dikurang koefisien kolom kunci kan 1. Kali nilai baru baris kunci nih. Hasil ini semua 0. 1 ini 2/3. 1/3. Ini semua. Hasilnya di sini. Kita dapat di tabel kedua. Tinggal kita perhatikan. Apakah masih ada yang masih ada nilai di baris set yang bernilai positif. Masih ada tidak? Masih ada. Ini positif. Masih ada juga. Masih ada juga ini positif. Iya toh? Ini sudah negatif. Sudah negatif. Masih ada 2 yang positif. Tapi kita cari yang mana? Karena ini minimum kan kita cari yang paling besar. Kita tandai lagi ini kolom kunci. Ya. Terus kita sama. Kita cari indeks untuk menentukan baris kunci. Oke. 9 bagi ini. Ini yang paling 3 bagi 1/3 jadinya 9 ya. Kemudian ini. Oke. Ini elemen pivotnya ini. Ini
Berarti X2 gantikan S2. Sama kayak tadi di sini. Ini. Gitu ya. Oke. Jadinya, sorry. S2 gantikan S2. Jadinya ini. Oke. Bagi semua dengan elemen kunci. 0 per 2 per 3. 0. Sama dengan yang kalian sudah ajar. Sudah 0. Saya lebih suka langsung pakai ini aja sih sebenarnya. 0 bagi 2 per 3. Sama. 2 per 3 bagi 2 per 3. 1. Kemudian 1 per 3 bagi 2 per 3. 1/2. Negatif 1 bagi 2 per 3. Negatif 3 per 2. Negatif 1/3 bagi 2 per 3. Jadinya itu berapa tuh? Kemudian selanjutnya 0 bagi 2 per 3 dan 3 bagi 2 per 3. Hasil yang saya ditandai ini merupakan nilai baru baris kunci. Baris kunci apa? Di mana X2 menggantikan X2 ya. Nanti X2-nya kan di sini, nanti dia pindah ke sini. Kita substitusi, masih cari yang lain lagi. Transformasi baris set. Oke, baris set. Kita lihat. Ini langsung kita ambil. Set lama. Ini nilai ini semua. Kita masukkan ke sini. 0, 2M kurang 1/3. 1/3 ini negatif M. Dikurang. Koefisien kolom kunci. Yang mana? Oh ini koefisien kolom kunci yang ini. 2/3. Maksudnya koefisien kolom kunci untuk baris set ini. Ya itu yang ini. Nanti kita transformasi baris mana lagi? Baris ini lagi. Baris X2. X1 tah? Koefisien kolom kunci yang mana? 1/3. Oke. Jadinya ini ya. 0 kurang 2/3M kurang 1/3 kali 0. Ini nilai baru baris kunci semua ini yang tadi kita cari yang bagi dengan elemen kunci tuh. Elemen kunci ya, elemen pivot. Jadi ini baris set yang lama. Dari tabel sebelumnya maksudnya. Ini jadinya 0 ya. Ini kali ini kan 0. 0. Ini jadinya ini kali ini kan tetap. Jadinya ini kurang ini ya 0. Oke. Kemudian 1/3M kurang 2/3 dikurang. Ini dikali. Berapa nih? 1/3 kali ini berapa? 2/6 ya. Jadi 2/6 itu 1/3M. Tetap ya. Kemudian dikurang 1/3 kali 1/2 berapa? 1/6 ya. Atau gimana? Lalu dikurang yang memuat M. Dikurangkan dengan yang memuat M. Lalu yang ini sendiri dikurang ini. 1/6. 2/3 kurang 1/6 berapa? Ini ya. Sini ini habis ya kalau tidak salah. Habis ya. Ini kan kali ini jadinya 2/3 ini. Coba kalian ini kurangkan. Habis sisanya nanti dapat ini. 1/2. Bisa toh? Atau mau coba? Mau coba? Mau coba? Halo? Iya, Pak. Iya ini maksudnya bisa atau mau coba? Mau coba hitung maksudnya. Iya, Pak. Coba. Iya nih. Mau Iya ini coba, maksudnya Pak. mau coba. Baik, kita coba sama-sama ya. Oke. Kita coba sama-sama. Bentar ya. Supaya yakin biar Anda ini loh maksudnya. Saya pakai warna beda aja biar tidak ini. Kita mulai dari mana dulu? Yang 00 itu tidak usah dihitung lagi. Oke, ini aja yang kita hitung yang ini ya. 1/3M kurang 3/2 kurang 2/3 dikurang ini apa 2/3
M kurang sepertiga dikali 1/2. Itu dulu. Ini tidak mungkin dikurangkan, jadi kita biarkan aja. Karena ini memuat M, satunya memuat M, satunya kan tidak. Oke. Jadinya dikurangkan. Coba dikali. 1/2 kali 2/3 M. Jadinya berapa? Halo? 2/6 M, Pak. 2/6 M. Bentar. Saya pindahkan ini dulu. 2/6 M dikurang 1/6. 2/6 M dikurang 1/6. 1/6. Baik, sudah ya? Oke. Nah, sekarang kurang Oh iya, 1/3 M semakin dikurang 2/6 M. Toh? Baru Iya, negatif kurang 2/3 kurang negatif 1/6 toh? Iya, Gitu Pak. ya? Iya toh? Pak. iya, Pak. Iya, Pak. Samakan penyebut dong. Dengan berapa di sini? Ini su 3 ya. 2/6 dikurang 2/6 0, Pak. Dikurang Ini 0. 3 kali berapa dapat ini? Jadi 2/6 toh? Iya, Pak. Iya, Pak. 2/6 M kurang 2/6 M kurang. Ini berapa di sini? Ini jadinya tambah ya. Ini jadinya 2 per berapa nih? 3. 2/3 tambah 1/6 ya. Kurang negatif toh? Iya, Pak. 6. Jadinya ini sudah habis nih. Berarti jadinya ini tambahkan yang berapa? Ini 4/6 tambah 1/6, Pak. 1/6 tambah 1/6. Jadinya sini ini negatif. Ini jadinya berapa? 3/6 ya? Negatif 3/6 sama dengan negatif 1/2, Pak. 1/2. Iya. Ini sama ya? Mana yang tadi tuh? Mana yang tadi? Mana? Ini dia. Sama toh? Iya, Pak. Nah, itu. Itu. Baik, berarti jadi kalian kurangkan tuh yang memuat M sendiri, yang tidak memuat M sendiri. Tapi saya rasa kalau dengan OBE, operasi baris elementer itu lebih cepat. Ya toh? Iya, Pak. Kalau mungkin ada yang bingung dengan OBE, karena mungkin saja aljabar linearnya belum mantap, Anda bisa pakai cara klasik lah. Istilahnya saya lebih suka pakai istilah cara klasik. Ya, memang lebih gampang pakai cara ini. Ini yang paling dasar sih. Maksudnya saya menggunakan cara gini sebagai pembanding. Pembanding bahwa dengan OBE maupun dengan ini sama gitu maksudnya. Oke, kalau gitu semua sudah sama ya. Kita sudah transformasi baris shade, kita dapatkan ini. Semuanya. Jadinya sekarang X1. Transformasi baris X1. Nilai dari sebentar. Nilai dari baris X1 yang lama dikurang koefisien kolom kunci pada baris X1. Maksudnya bagaimana sampai kita harus 1/3. X1 mana? Ini. Koefisien yang ada di situ apa pada baris ini? Ya 1/3 kan? Itu sebabnya kenapa 1/3-nya di sini semua. Ini baris X1 yang lama. Koefisien kolom kunci pada baris X1. Ini nilai baru baris kunci. Hasil pengurangan dapat ini. Semuanya ini. Ya. Sehingga nilai-nilai ini yang nanti kita masukkan di tabel simplex yang baru. Ya. Tabel simplex yang baru. Kita peroleh ini. Sudah dapat. Sudah tidak ada lagi. Ini warisan saya dengan kakak Anda sebelumnya. Yang sudah ini lalu saya belum sempat ini. Makanya tapi saya latihan soal dengan mereka. Lalu ini. Baru sempat saya ini. Tapi ya bisa digunakan untuk kita kuliah jadi tidak ada masalah ya. Sekarang Anda perhatikan kita mau bikin apa nih? Minimumkan berarti apa? Tidak ada lagi nilai
positif pada baris Positif pada Z, Pak. pada baris Z maksudnya ya. Perhatikan ini tidak dihitung ya, ini tidak ada lagi ini negatif negatif negatif. Nah, sini. Nah, sehingga kita peroleh pada kondisi ini kita peroleh nilai Z-nya itu 15/2, di mana X1-nya itu 3/2 dan X2-nya itu ini ya, itu 4/2. Oke, itu untuk pembukaan dari metode Big M. Berikutnya kita latihan soal nanti ya. Besok hari Ya, Pak. Sabtu. Pak. Kuliah, kalian kuliah hari apa ya? Hari Pak. Ini Pak. Hari Senin. Iya Pak. Baik, Senin jam. Jam 10.45 Pak. Baik, nanti kita lanjutkan untuk hari Senin itu dengan latihan soal untuk metode Big M. Ya. Kemudian saya usahakan mantapkan. Lalu berikutnya kita masuk dengan masalah transportasi. Atau kita butuh 2 pertemuan untuk metode Big M ini. Menurut kalian gampang atau susah metode Big M? Gampang ya? Dia mungkin yang kalian masih ini tuh di awal-awal ini loh. Ini yang mungkin kalian ini saya pikir, nah ini prinsip dasar aja sebenarnya. Ini maksudnya yang ini yang buat kalian masih ini ya. Itu lah, mau menentukan dia punya ini nih. Iya kan? Maksudnya masuk ke sini nih. Nanti tentukan ini yang kalian awalnya di sini, itu yang ini. Nanti materi saya bagikan, nggak usah khawatir. Saya tidak sulit. Kenapa harus pakai metode Big M? Saya cek aja. Kalian memperhatikan tidak? Kenapa harus pakai metode Big M? Girardina Koisin. Kenapa harus pakai metode Big M? Kenapa? Kenapa? Kalau ini saya coba tanya di Titin Susanti Kibas. Oh, kalau gitu siapa ya? Suhardin Tomia. Kenapa harus pakai metode Big M? Kenapa harus pakai metode Big M? Atau Alvaris Patipelohi. Ya, Alvaris. Kenapa harus pakai metode Big M? Karena katanya mencari itu nilai minimum, Pak. Iya, betul. Tapi kondisi yang bagaimana? Tujuannya apa? Supaya apa? Supaya dapat matriks identitas. Sudah dibilang di Iya, awal Pak. tadi. Itu jangan lupa. Kalau kalian coba selesaikan masalah ini, masalah program linear untuk minimum, jangan minimum, masalah maksimum tapi memuat pertidaksamaan campuran. Yang kalian pelajari selama ini kan kurang dari sama dengan, tak? Benar tidak? Iya, Tapi belum ada benar, yang Pak. campuran, lebih dari sama dengan. Lebih dari sama dengan, meskipun masalah maksimum, kalau ada fungsi pembatasnya memuat pertidaksamaan campuran, katakanlah ada lebih dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan, maka kita harus pakai metode Big M. Gitu. Dan tujuannya, ketika kita menggunakan metode yang tadi, yang simplex dengan cara yang klasik itu, kalau Anda pakai itu, kalau pada pertidaksamaan campuran, Anda akan terperangkap, Anda tidak akan dapat solusi awal yang visible. Dia akan berulang-berulang, Anda akan hitung, Anda akan kebingungan di mencari baris kunci maupun kolom kunci. Nanti akan Anda terputar di situ terus. Saya pernah kasih contoh kasus untuk Anda punya kakak tingkat sebelumnya. Tanpa pakai metode Big M, mereka akan terputar di situ. Sampai akhirnya mereka bilang, Pak ini kok tidak dapat. Saya bilang, ya itu makanya kita perlu metode lain untuk mengatasi persoalan. Di mana fungsi pembatasnya, persoalan program linear, di mana fungsi pembatasnya memuat pertidaksamaan campuran. Sampai situ paham ya? Oke? Jam Paham, Pak. 10 malam. Sudah jam 10. Oke, saya rasa untuk hari ini cukup. Nanti kita ketemu hari Senin, ya.
Lalu jangan lupa Baik. daftar hadir ya. Daftar hadir. Ya, Saya Baik, Pak. bentar. Ya, bagaimana? Ada apa? Ya, Pak. Oke, baik. Materi akan saya bagikan di kalian punya Google Classroom tidak ya? GC. Punya, Pak. Oke. Sudah dibuat. Siapa yang admin? Nanti tambahkan saya. Saya kirimkan, saya punya email di situ ya. Punya alamat email, lalu kalian tambahkan ya. Atau siapa yang belum tambahkan? belum dibuka Google Classroom-nya, Pak, untuk mata kuliah programmer. Tidak ada GC. Ya, Pak. Oh gitu. Maksudnya kan gini, Google Classroom supaya saya bagikan materi-materinya di situ, tugas-tugas juga di situ gitu loh. Jadi kita hybrid learning ini sebenarnya. Ya, toh? Oke, baik. Sampai ketemu hari Senin ya. Oke, Baik, Pak. selamat malam semua, selamat beristirahat, dan saya Baik, Pak. nanti saya buatkan GC ya, lalu saya bagikan di grup aja. Ya, Iya, Pak. Ya, baik. Iya, Pak. Baik, selamat malam. Saya akhiri ya. Malam. Oke. Malam, Pak. Malam, Pak.